Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat Allah yang rindu untuk selalu diperlengkapi dengan firman Allah lewat program Bible Study CK7 yang tentunya sangat memberkati kita semuanya. Nah, menyambung pertemuan kita kemarin tentang rangkuman kitab Keluaran. Kemarin saya sudah sampaikan rangkuman pertama, itu dari pasal 1 sampai yang ke-11, bagaimana orang Israel tertindas di Mesir. Lalu Allah mempersiapkan pembebas yaitu Musa. Dan Allah menurunkan tulah-tulah supaya mereka keluar dari Mesir. Maka di bagian yang kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir supaya mereka betul-betul terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saudara, mari selalu kita minta Roh Kudus tuntun kita. Kita selalu minta Tuhan melawat kita, supaya apa yang kita pelajari itu betul-betul bukan hanya sekedar pengertian, tetapi kehidupan lewat kebenaran firman Allah ini masuk dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita hampiri Tuhan, minta Roh Kudus melawat kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin Tuhan. Allah yang luar biasa bagi kami. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau yang menuntun kami di padang gurun hidup kami. Kau yang menyediakan segalanya. Terima kasih, terima kasih. Kau jagai kami, Kau pagari kami Tuhan dengan kasih setiamu, dengan cintamu Tuhan. Shikirala rabaya rala rabaya rala rabaya, Shikirala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya. Rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya 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 rabaya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah?
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Umat yang dipilih. Umat yang dijagai Tuhan. Umat yang dipagari dengan kasih setia-Nya. Umat yang selalu dilimpahkan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Seperti Engkau mendengarkan teriakan orang Israel di Mesir. Dan Engkau merancangkan sebuah pembebasan yang luar biasa di kitab Keluaran. Demikianlah kasih Bapa yang tidak pernah berhenti untuk anak-anak-Nya yang tertindas. Anak-anak yang mengalami masalah. Anak-anaknya yang diizinkan untuk diuji. Bahkan mungkin dicobai oleh si iblis. Bapa yang tidak pernah berhenti untuk mengawasi anak-anaknya dengan kasih setia. Dan Bapa yang menolong untuk mengeluarkan dari setiap kesukaran dan kesulitan hidup anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dalam rangkuman kitab Keluaran yang kedua ini. Di mana bangsa Israel Tuhan izinkan keluar dari Mesir untuk melewati padang gurun kehidupan. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Roh Kudus bekerjalah. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya baik saudara, saya sangat merasakan hadirat Tuhan, saya sangat merasa diurapi Tuhan untuk bisa menikmati kasih setia Tuhan. Nah, kemarin saya sampaikan tentang rangkuman yang pertama dari kitab Keluaran, di mana orang Israel tertindas di Mesir. Allah mempersiapkan sang pembebas yaitu Musa, memperlengkapi mereka dengan kuasa Allah, sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di dalam rangkuman yang kedua ini saudara, kita bisa baca dari pasal 12 sampai 18. 12 sampai 18 intinya bahwa sebelum mereka keluar dari Mesir, Allah menetapkan suatu ketetapan, yaitu tentang Paskah. Paskah yang pertama bagi orang Ibrani atau orang Yahudi itu ada di Mesir, tepatnya di Goshen. Itu Paskah yang pertama. Intinya Paskah adalah melewati, bagaimana malaikat maut akan melewati. Paskah itu artinya melewati. Ya. Israel dilepaskan dari malaikat maut yang membinasakan yang sulung di Mesir, baik itu anak manusia maupun hewan atau binatang, karena mereka taat untuk menyembelih anak domba Paskah itu. Lalu darah dioleskan di ambang atau jenang-jenang pintu. Ketika malaikat maut lewat, maka itu tidak akan ada kematian di rumah itu. Nah itu Paskah pertama. Lalu di pasal berikutnya, yaitu pasal yang ke-13, itu tentang anak sulung, ketetapan tentang anak sulung dan hari raya roti tak beragi. Perayaan tentang hari raya tak beragi artinya bangsa Israel harus hidup di dalam kemurnian. Sebab mereka akan menjadi bangsa yang terbebas dari perbudakan. Sebelum masuk tanah perjanjian, di mana tanah Kanaan itu banyak sekali bangsa-bangsa yang mendiami, maka Israel harus dikhususkan oleh Tuhan. Tidak boleh terkamiri oleh iman, budaya, dan kehidupan bangsa-bangsa di luar Israel. Itu tentang hari raya roti tak beragi. Lalu ada kejadian juga bagaimana Israel keluar dari Mesir, lalu laut terbelah, mereka lewat di tengah-tengah dan selamat, ya, sampai nanti mereka tiba di padang gurun. Jadi rangkuman yang kedua ini, Israel ada di padang gurun.
Berapa lama saudara? 40 tahun. 40 tahun Allah mempersiapkan bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun yang kedua mereka ada di padang gurun. Nah, ceritanya seperti apa saudara? Kalau saudara buka di dalam pasal 12 sampai 15 itu tadi tentang persiapan mereka keluar. Ya, saya uraikan tadi kan ya, anak sulung, domba Paskah, lalu malaikat maut melewati. Ya. Lalu ketika mereka keluar dari Mesir, ada di Laut Teberau, itu pasal 13 dan 14. Nah, pasal 15 sampai 21 itu tentang apa? Tentang kemenangan sorak-sorai bagaimana orang Israel keluar dari penindasan. Nah, saudara tahu, mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel harus melewati padang gurun terlebih dahulu? Mengapa tidak langsung saja bangsa ini dibawa masuk ke tanah perjanjian? Kok Allah tega-teganya memutar mereka lewat padang gurun? Banyak tujuan saudara, banyak maksud Allah. Tapi saya rangkum lewat beberapa hal saja. Yang pertama, mengapa bangsa Israel harus melewati padang gurun bahkan 40 tahun lamanya? Tuhan ingin mempersiapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka. Terlepas dari pengaruh budaya Mesir. Karena selama 430 tahun, pola pikir, cara mereka hidup, itu ada di dalam pola pikir cara hidup budak. Nah, sementara mereka ditetapkan jadi anak Allah, anak Bapa. Maka satu-satunya cara untuk bisa melarutkan atau mendetoksifikasi pemahaman, pikiran, budaya, cara hidup Mesir harus dilarutkan. Dibuang jauh-jauh dari bangsa Israel. Dan tempat yang paling tepat untuk adalah padang gurun. Kalau dalam 3 karya keselamatan Allah, 3 tahap keselamatan, keluarnya bangsa dari Mesir itu adalah justifikasi. Ketetapan Allah, hukum Allah, ya, rencana Allah. Selamat keluar dari Mesir. Nah, padang gurun ini adalah saintifikasinya. Padang gurun ini adalah tempat sekolah iman bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Itu alasan yang pertama. Allah ingin membuang budaya, tabiat, kebiasaan, pola pikir Mesir dalam diri orang Israel. Alasan yang kedua, saudara. Memang dari Goshen untuk masuk ke tanah perjanjian, mau tidak mau mereka harus melewati padang gurun. Mereka harus lewat padang gurun. Ya. Ada sih jalan pintasnya. Tapi Allah memutar dulu. Karena bagi Allah, melihat bangsa Israel dengan mentalitas budak, mereka tidak cakap di dalam hal peperangan. Allah melihat bahwa nanti kalau aku kasih jalan pintas, mereka di sana ada bangsa-bangsa yang mencegat mereka. Mereka belum siap. Maka Tuhan harus membuat mereka memutar sedikit. Ya, memutar sedikit. Turun harusnya langsung dari Goshen sampai Israel, harusnya lurus begini, saudara. Tapi Allah buat memutar dulu. Karena nanti di padang gurun Allah akan memberikan hukum-hukum, ketetapan. Itu nanti ringkasan bagian yang ketiga, saudara. Di mana Israel di Gunung Sinai. Nah, yang kedua ini adalah Israel ada di padang gurun. Jadi padang gurun adalah tempat di mana Allah sedang membuat bangsa Israel betul-betul murni, bersih, terbebas dari pengaruh Mesir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dengan singkat, padang gurun adalah saintifikasi bangsa Israel sebelum menerima glorifikasi, yaitu Yerusalem atau kota Allah yang
damai dan sukacita, penuh dengan susu dan madu itu. Nah, kalau kita bicara tentang padang gurun, saudara, padang gurun itu sesuatu yang tidak mengenakan. Beberapa waktu yang lalu saya melewati rute itu, saudara. Jadi dari Mesir lalu ke Sinai, nanti perbatasan ke Israel. Wah, tempatnya sudah tidak mengenakan. Panasnya luar biasa kalau siang dan dinginnya luar biasa kalau malam. Padang gurun adalah tempat yang dihindari oleh manusia siapa saja. Sebab hampir tidak ada keindahan, tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang baik yang sedap dipandang mata di padang gurun. Panas, terik, ya. Belum lagi binatang-binatang liar tinggal di situ. Yang paling banyak adalah kalajengking dan ular. Binatang berbisa yang siap sedia, ya, menciderai, melukai siapa saja yang mendekat. Padang gurun dihindari oleh bangsa manapun. Tetapi Allah menetapkan bangsa Israel lewat padang gurun. Tempat yang tidak enak. Tempat yang tidak membuat manusia itu betah tinggal di situ. Tapi itu yang terbaik bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya rontok semuanya. Sifat-sifat Mesir yang melekat dalam diri orang Israel. Jadi padang gurun adalah tempat di mana Allah sedang menyucikan, menguduskan, memperbaharui, membersihkan pengaruh-pengaruh dosa dari Israel yang tinggal di Mesir selama 430 tahun. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau saudara diizinkan masuk ke padang gurun, tempat yang kita hindari, tempat yang tidak kita sukai, tempat di mana manusia tidak suka tinggal di situ. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masuk padang gurun, saya mau katakan begini. Setelah padang gurun, ada tanah yang penuh dengan susu dan madu. Artinya, saudara jangan lari dari padang gurun. Saudara jangan keluar dari rencana Allah di padang gurun hidup kita. Sebab Allah punya rencana yang luar biasa. Nah, saudara tahu, dari pihak orang Israel menganggap padang gurun itu adalah tempat penyiksaan. Bagi orang Israel, padang gurun itu tempat penghinaan. Bagi orang Israel, padang gurun tempat yang tidak layak mereka tinggali. Tapi di kacamata Tuhan, padang gurun adalah tempat pemulihan dimulai. Dari kacamata Tuhan, padang gurun adalah tempat di mana rencana Allah akan bersegera dinyatakan. Oleh sebab itu, kalau rasa-rasanya saudara sedang tinggal di padang gurun permasalahan hidup saudara, setelah percaya kepada Yesus, kok hidupku justru makin sulit ya? Setelah aku percaya kepada Yesus, kok makin berat ya hidupku? Saya mau katakan, sama seperti orang Israel setelah keluar dari Mesir, tidak serta-merta masuk ke tanah perjanjian, harus lewat padang gurun. Demikianlah kita setelah percaya kepada Yesus, kita menerima justifikasi dari Yesus. Maka sanctifikasi, pengudusan, penyucian, ya, itu harus terjadi dalam hidup kita. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita layak masuk ke tanah perjanjian. Nah, ada satu janji Tuhan, saudara, yang harus kita perhatikan ketika kita ada di padang gurun. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Apa itu? Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia berjanji akan menyertai kita. Karena pada masa-masa padang gurun, masa-masa kesulitan, masa-masa kita sedang didetoksifikasi Tuhan, supaya kita hidup benar, murni, tidak bercacat dan bercela. Kita tidak sanggup menghadapinya sendirian.
Iblis tidak berdiam diri. Untuk apa? Menyeret kembali bangsa Israel untuk kembali ke Mesir. Iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda Israel supaya mereka balik kembali ke Mesir. Dan itu terbukti, saudara, dengan apa? Sungut-sungut mereka. Ketika mereka sudah menyeberang Laut Teberau, tiba-tiba ada ujian pertama. Apa itu? Air. Air sulit didapatkan. Mereka bersungut-sungut. Ya, sungutan mereka sampai kepada Allah. Dan yang membuat Allah sedih adalah mereka pengen balik ke Mesir. Jadi kemampuan orang Israel tinggal di padang gurun itu harus ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di padang gurun. Sama seperti saudara dan saya. Kalau Tuhan sedang menguji kita. Kalau Tuhan izinkan kita masuk ke padang gurun. Saudara harus tahu persis. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita cakap menanggung segala sesuatu. Karena tangan Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, kalau kita sudah keluar dari perbudakan dosa. Lalu kita masuk ke padang gurun permasalahan. Lalu kita bilang, Tuhan, aku mau balik lagi ke sana. Ternyata padang gurun itu sulit. Padang gurun itu nggak enak. Padang gurun itu bosen, membuat manusia bosen. Selalu ada di dalam penderitaan. Tuhan, aku mau balik ke dosa saja. Toh nikmat di sana. Saya mau katakan, jangan sekali-kali keluar dari rencana Allah. Dan jangan sekali-kali keluar dari padang gurun sebelum Allah menuntun kita masuk ke tanah perjanjian atau tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetap setialah di dalam prosesnya Tuhan. Tetap setialah di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Bahkan toh misalnya nanti ada pencobaan-pencobaan di mana iblis akan menawari kita untuk kembali ke Mesir. Jangan pernah ambil itu, saudara. Saya mau katakan begini, bangsa Israel banyak binasa di padang gurun karena tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Rangkuman yang kedua dari kitab Keluaran ini adalah ketika bangsa Israel ada di padang gurun, di mana mereka mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya. 10 perintah Allah dalam 2 loh batu Musa itu Tuhan berikan di padang gurun, yaitu di tempat gunung Sinai, yang besok akan kita pelajari. Tahap yang ketiga ketika mereka di dalam kitab Keluaran. Pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Tetap setialah kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang ada di padang gurun. Masalah silih berganti datang. Selesai ini ada. Selesai ini, ada lagi ini. Ini lolos, sekarang ada lagi ini. Saya mau katakan, Allah sedang menguji kita. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan, atau apakah kita ingin kembali ke Mesir? Saya mau beritahu buat kita semuanya, tetaplah setia dan taat di padang gurun. Seberat apapun masalah kita, firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah menguji umatnya melebihi batas kemampuan kita. Sehebat apapun masalah kita, seberat apapun problem hidup kita, selama Tuhan masih ada di dalam hidup kita, kita pasti cakap menanggung segala sesuatu. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Jangan seperti bangsa Israel. Dari hampir 3 juta manusia yang keluar dari Israel, hanya 2 angkatan. Yang pertama, hanya 2 manusia yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena mereka punya mentalitas yang luar biasa. Mereka punya iman yang luar biasa. Mereka taatnya sudah tidak diragukan lagi. Generasi pertama yang keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian, cuma 2 manusia, Yosua dan Kaleb. Selebihnya generasi kedua
yang lain di padang gurun. Generasi pertama yang keluar dari Mesir dibantai habis oleh Tuhan di padang gurun. Saya mau katakan begini saudara. Untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir yang hampir 3 juta ini, Allah cuman butuh waktu semalam. Mengeluarkan Israel dari Mesir cuman butuh semalam. Tapi mengeluarkan Mesir dalam diri orang Israel butuh 40 tahun. Itu masa-masa sanctifikasi. Budaya Mesir yang sudah mengerak di dalam hati orang Israel. Budaya-budaya Mesir yang sudah menjadi pola pikir bangsa Israel. Mentalitas budak dalam diri orang Israel. Dilarutkan oleh Tuhan butuh waktu 40 tahun. Jadi masa-masa padang gurun tetaplah setia kepada Tuhan. Seperti Nuh yang mendapatkan pelangi perjanjian Allah. Dan air bah itu mendarat. Selesai. Ya, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikianlah kita di padang gurun. Kalau kita setia, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan keluar dari padang gurun dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan sampai Allah membantai kita ketika Tuhan sedang mengizinkan kita masuk di dalam ujian-ujian iman. Mari renungkan baik-baik. Rangkuman yang kedua dari kitab Keluaran, di mana orang Israel ada di padang gurun, tempat yang tidak mengenakan, namun itu tempat yang paling tepat untuk membersihkan noda-noda dosa orang Israel, noda-noda Mesir dalam diri orang Israel, sebab mereka akan menjadi anak perjanjian Allah masuk ke tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Di mana fase yang kedua dari kitab Keluaran, bangsa Israel ada di padang gurun. Tuhan izinkan itu mereka lewati. Tujuannya supaya mereka fokus kepada Tuhan. Bukan fokus ke Mesir lagi. Ini masa-masa ujian. Masa-masa sanctifikasi. Pemurnian, pengudusan. Di mana Allah ingin memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Satu-satunya cara harus lewat padang gurun. Demikianlah kami ya Tuhan. Setelah kami dibebaskan dari dosa, ketika kami mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, maka tidak serta-merta kami langsung menerima kenikmatan, menerima glorifikasi, menerima kemuliaan. Tapi ada step yang harus kami lalui, yaitu sanctifikasi. Bagaimana Allah sedang mengerjakan dalam hidup kami, supaya kami dikuduskan, dimurnikan, disucikan, dibersihkan. Menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Supaya kami layak mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu glorifikasi. Kami belajar supaya kami tidak seperti bangsa Israel yang dibantai Tuhan, dibinasakan Tuhan di padang gurun. Karena mereka bersungut-sungut. Tidak mengucap syukur atas keselamatan yang diterima. Bahkan yang membuat Tuhan sedih adalah mereka pengen balik lagi ke Mesir. Kami gak mau Tuhan, kami gak mau seperti mereka. Kami gak mau keluar dari Mesir tapi mati di padang gurun. Kami gak mau terima Yesus tapi kami binasa. Kami mau lulus dari padang gurun kehidupan ini. Kami tetap mau berpegang kepada tangan Tuhan. Sebab kami tidak sanggup berjalan sendirian di padang gurun hidup kami. Kami percaya janji Allah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan berjanji, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kami. Buat apa Tuhan mengeluarkan kami dari Mesir atau padang tempat perbudakan kalau kami mau dibinasakan di padang gurun? Itulah sebabnya kami mau tetap setia kepada Engkau. Mengikuti jalan-jalan dan rencana Tuhan. Supaya kami masuk ke tanah perjanjian. Mendapatkan glorifikasi. Dengan demikian kami disebut orang-orang yang berbahagia.
Kami mau lulus di padang gurun hidup kami. Kami mau keluar dengan kemenangan dari padang gurun hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Apapun masalah mereka, apapun problem hidup mereka, serasa mereka ada di padang gurun, kuatkan lutut mereka ya Tuhan. Hiburkan mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati anak-anak-Mu. Apapun padang gurun kami cakap untuk menyelesaikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Padang gurun ekonomi mereka. Padang gurun kesehatan mereka. Padang gurun pelayanan mereka. Padang gurun bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Mereka sanggup menangkan sebab Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami tuh punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.